Horas, Mejuajua, Anjuajua, untuk membantu pemerintah Kabupaten Dairi dalam upaya memutus benang merah penyebaran virus Corona 19. Kami harap Anda tetap di rumah saja, dengan menyaksikan opini indikasi korupsi dan advokasi hukum dari kami channel investigasi. Kami tetap perang melawan Corona dan korupsi. Channel ini adalah media publikasi dalam bentuk opini divisi Humas Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch (LITIPIKOR HICW). Channel ini berisi konten dugaan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum hasil investigasi langsung di lokasi pelaksanaan pekerjaan dan program pemerintah yang menggunakan uang negara. Salam investigasi, bersama saya Reni di channel investigasi. Gawat, Inspektorat Dairi katakan ada temuan LITIPIKOR HICW di SMP Negeri 1 Sidikalang. Dr. Angus Joner Situmorang malah jawab dengan sumir dan terkesan basa-basi. Sehubungan dengan adanya laporan LSM Investigation Corruption Watch, nomor PL 016 LT LITHICW J7 2019, tanggal 30 Juli tahun 2019. Dengan ini kami minta untuk segera menindaklanjuti temuan yang diungkap dalam laporan dimaksud, dan hasil tindak lanjut dari saudara dilaporkan kepada Bupati Dairi melalui Inspektorat Kabupaten Dairi, paling lama 14 hari setelah surat ini diterima. Demikian isi surat dari Inspektorat Kabupaten Dairi kepada Kepala SMP Negeri 1 Sidikalang, tertanggal 8 Agustus tahun 2019, ditandatangani oleh Edward Huta Barat, SHMH, sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Dairi. Temuan LITIPIKOR HICW yang dimaksud Kepala Inspektorat Dairi itu adalah adanya dugaan pengurangan volume pada lapisan cat dan plakat fiktif pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi sedang ruang kelas SMP Negeri 1 Sidikalang, senilai Rp888.475.586 untuk 9 ruangan, yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik pendidikan tahun anggaran 2018. LITIPIKOR menyebut bahwa, berdasarkan investigasi yang kami lakukan, ditemukan bahwa performa cat berwarna kuning pada dinding ke-9 ruang kelas tersebut terlihat kusam, berbayang, dan keriting. Padahal saat investigasi ini dilakukan, hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2019, umur rehab bangunan ini baru mencapai kurang lebih 7 bulan. Masa cat baru 7 bulan sudah pudar, berarti spesifikasi cat yang digunakan bukanlah setara Vinilex, sebagaimana yang dipersyaratkan pada juknis dan analisa pengecatan dinding, kata Jasnan David Sipayung SH, Manajer Kantor Cabang Dairi, Pakpak Barat, dan Karo, LITIPIKOR HICW. Secara kasat mata terlihat bahwa lapisan cat pada dinding bangunan ini ada 2 lapis. Pada lapis pertama berwarna putih, dan lapis kedua berwarna kuning. Kami menduga bahwa cat berwarna putih itu adalah lapisan cat yang lama. Jadi cat yang lama itu langsung ditimpa dengan lapisan cat berwarna kuning. Itulah yang terlihat saat itu sudah pudar, dan karena lapisannya hanya 1 lapis, maka dapatlah terlihat bayangan cat berwarna putih, yang merupakan lapisan cat yang lama, tambah Jasnan David Sipayung SH. Terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum, yang salah satu analisanya tentang biaya pengecatan tembok plafon lama, yang terdiri dari 1 lapis cat dasar, 2 lapis penutup cat tembok setara Vinilex, yang artinya, pengecatan harus dilakukan sebanyak 3 lapis. Bila analisa tersebut kita bandingkan dengan fakta yang ada di lapangan, maka patutlah diduga kuat telah terjadi pengurangan volume lapisan pengecatan yang digunakan pada pelaksanaan rehab sedang ruang kelas SMP Negeri 1 Sidikalang, senilai Rp883.475.586 untuk 9 ruangan.
yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik pendidikan tahun anggaran 2018. Kemudian berdasarkan investigasi yang kami lakukan, ditemukan bahwa pada ruang yang direhab ini tidak menggunakan plakat. Plakat adalah tulisan tentang data pelaksanaan pekerjaan, berisi nama dan tahun pelaksanaan kegiatan, yang diukir di atas batu keramik atau marmer, dan dilengketkan di dekat pintu setiap ruangan yang direhab atau dibangun baru. Jadi masyarakat tahu kalau ruangan itu dibangun atau direhab. Hal ini diatur pada poin E dan F pada salinan lampiran 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 8 Tahun 2018. Tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan, subbidang pendidikan sekolah dasar, yang menyebutkan bahwa, pada poin E disebutkan bahwa, membuat plakat dari batu marmer, granit, logam atau sejenisnya, yang berisi informasi, dan poin F disebutkan bahwa, plakat dipasang atau ditempatkan di samping pintu masuk pada setiap ruang yang direhabilitasi atau dibangun. Kami melampirkan plakat yang dipasang di samping pintu SMP Negeri 1 Parbuluan, yang juga mendapat bantuan DAK pada tahun yang sama dengan SMP Negeri 1 Sidikalang. Lalu mengapa di SMP 1 Parbuluan ada, tapi di SMP Negeri 1 Sidikalang tidak ada, padahal sumber dana dan programnya sama? Adanya dugaan pengurangan volume cat, berupa pengurangan lapisan cat dan penggunaan spesifikasi di luar yang telah ditetapkan. Plakat yang fiktif, tentu akan berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Volume cat yang dikurangi dikalikan harga cat per meter kubik, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Lalu kami menemukan pada salah satu ruang kelas yang direhab, ada pemasangan plafon yang baru, akan tetapi tidak menggunakan list. Ini kan menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan rehab di SMP Negeri 1 Sidikalang ini terkesan asal jadi. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sidikalang setelah mendapat surat itu dari inspektorat langsung mengirim surat kepada kami. Padahal sebelumnya dia tidak mau membalas surat klarifikasi yang telah kami kirimkan. Dalam suratnya dia berkata begini. 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, dapat kami sampaikan sejak dimulainya pembangunan rehabilitasi gedung SMP Negeri 1 Sidikalang, telah kami buat pelang proyek di depan kelas yang sedang direhabilitasi. Bagi kami jawaban ini tidak nyambung, karena kami tidak ada menyinggung soal pelang proyek, itu kan basa-basi, kata Jasnan. 2. Dalam proses pembangunan atau pekerjaan secara berkala, perkembangan pekerjaan telah kami laporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Bagi kami, jawaban ini adalah jawaban asal ada, dan tidak nyambung, karena yang kami tanyakan adalah dugaan pengurangan lapisan cat dan spesifikasi material cat yang digunakan dan plakat yang fiktif. 3. Setelah berakhir pekerjaan rehabilitasi SMP 1 Sidikalang, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dan sudah dipertanggungjawabkan pengguna rehabilitasi. Jawaban ini bagi kami menunjukkan bahwa telah terjadi kong kali kong, karena ada pengurangan volume lapisan cat dan plakat yang fiktif. Akan tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dapat menerimanya, padahal dia tahu bahwa plakat harus ada, dan lapisan cat harus 3 kali. 4. Pemeriksaan rehabilitasi SMP 1 Sidikalang pada tahun 2018 sudah dilakukan audit atau pemeriksaan oleh BPK Cabang Sumatera Utara tahun 2019. Dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan penyimpangan. Jawaban ini menunjukkan ketidakpahaman Joner Situmorang, karena dia pikir BPK hanya melakukan pemeriksaan hanya 1 kali, yang disebut dengan pemeriksaan pasif. Dan dia tidak tahu bahwa BPK juga dapat diminta untuk melakukan pemeriksaan kedua kalinya, yang disebut dengan pemeriksaan investigatif. 5. Berdasarkan tanggapan atau jawaban yang sudah kami uraikan di atas, dugaan yang saudara sebutkan tidak benar adanya. Bagi kami inilah jawaban asal ada, dan terkesan on. Seharusnya dia berterima kasih, kami ingatkan.
Yang dia lakukan adalah memanggil konsultan perencana atau pihak yang paham mengenai hal yang sudah kami kemukakan. Lalu memperbaiki mana saja yang kurang menurut investigasi yang telah kami lakukan. Bukan mengajak debat kusir dengan jawaban surat tidak berbobot begitu. Tujuannya kan perbaikan. Dasar kami mengatakan ada kekurangan cat dan plakat yang fiktif kan ada. Itu peraturan menteri. Banyak dinas-dinas di daerah yang kita soroti tentang pengecatan. Mereka perbaiki kok, bukan sok jawab surat dengan tidak nyambung begini. Ini namanya jaka sembung bawa golok, kata Tupang Sianturi, juru bicara LITP Korahai Cewe, kantor cabang Dairi, Pak Barat dan Karo. Akhirnya kami mengetahui bahwa istri dari kepala sekolah SMP Negeri 1 Sidikalang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Oh, pantas. Bagaimana mungkin si istri dapat menegur si suami walaupun hasil pekerjaannya amburadul begini? Begitulah tikus-tikus berdasi di channel investigasi. Pertanyaannya, pantaskah uang rakyat diberlakukan begitu? Mari kita jawab sendiri dengan jujur. Kami ingatkan yang nyinyir cepat minggir, agar dapat terang benderang secara hukum. Kami akan meminta Inspektorat Kabupaten Dairi melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana tahun 2018 di SMP Negeri 1 Sidikalang. Hasil pemeriksaan itu nantinya akan kami jadikan bukti permulaan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas di SMP Negeri 1 Sidikalang tahun 2018. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Kota Sidikalang Kabupaten Dairi yang telah membantu kami melaksanakan investigasi ini hingga tuntas. Horas, Mejua-jua, Enjua-jua. Jadilah saksi-saksi anti korupsi. Indikasi tindak pidana korupsi dan rekayasa hukum yang terjadi di sekitar Anda. Segera hubungi Kepala Departemen Media Unit Media Massa dan Elektronik Divisi Humas LITP Korahai Cewe Kancap Dairi Pak Barat dan Karo Nur Elia Capah pada nomor HP 081262315482. Jangan takut mengungkap kebenaran, rahasia dijamin aman. Laporan Anda akan kami investigasi kemudian dibahas dalam bentuk legal opini atau pendapat hukum kepada pelapor, dan mempublikasikannya di channel investigasi, tabloid bulanan, dan media online berita investigasi tipikor dan advokasi hukum, ICW Review. Investigasi ini didukung dan disponsori oleh pupuk mikro merek Kepala Gorga, menyuburkan dan melipat gandakan hasil kebun dan pertanian Anda. Peter Shoes, menjual produk sepatu, sandal, dan tas bermerek kualitas impor, tersedia untuk pria maupun wanita. Sekolah Bina Bersaudara, Jalan Tritura nomor 10, samping Mes Inalum, dekat Underpass Titik Kuning Medan. Menerima murid baru untuk SMP, SMA, dan SMK Administrasi Perkantoran. Hubungi Ibu Suryani SPD, nomor HP dan WA 081265194410. Dukung aksi kami dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan berdonasi. Donasi Anda dapat dikirimkan ke rekening